Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas struktur perulangan yang ilustrasinya mungkin bisa dilihat dari gambar ini. Perulangan itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang ya, dalam algoritma. Itu nanti suatu perintah atau beberapa perintah dilakukan berulang-ulang sampai kapan? Ya, sampai kondisi tertentu. Kondisinya bisa misalnya di ilustrasi pelari ini ya, pelari membuat angka 8 misalnya sebanyak 10 kali ya, berarti setelah 10 kali selesai ya. Berarti kondisinya itu sudah ditentukan sebanyak berapa kali. Nah, beda mungkin dengan misalnya ilustrasi yang kedua ini untuk membuat misalnya nasi goreng ya. Kapan proses ini dihentikan ya, tidak bisa seperti pelari tadi misalnya sampai 10 kali aduk berhenti, tidak bisa. Kondisinya tentu saja dilihat apakah sudah cukup matang atau belum misalnya. Nah, jadi perbedaan dari gambar pertama dan gambar kedua, kalau kondisi yang pertama itu berhentinya ditentukan dengan pasti ya, sebanyak berapa kali. Yang kedua itu ilustrasinya tidak ditentukan berapa kali, tapi dia dilihat kondisinya. Gitu juga ilustrasi yang ketiga yang di bawah, ilustrasi anak sedang belajar. Terus belajar sampai kapan? Ya, tentu saja ada kondisi sampai dia kapan dia berhenti melakukan proses pembelajaran tersebut. Kira-kira ini ilustrasi dari struktur perulangan. Nah, struktur perulangan ini pada prinsipnya ada 3 dasar struktur perulangan. Yang pertama itu disebut struktur for do, kemudian yang kedua while do, yang ketiga repeat until. Nah, di sini untuk for do itu ilustrasinya seperti gambar yang pertama ya. Atlet ini berlari membuat angka 8 ya, sebanyak berapa kali. Jadi for do ini digunakan untuk perulangan sebanyak X kali. Jadi sudah ditentukan berapa kali pengulangannya. Sedangkan while do dan repeat until ilustrasinya ya seperti membuat nasi goreng. Jadi tidak ditentukan berapa kali, tapi berhentinya itu sampai memenuhi satu kondisi ya. Nah, sekarang beda while do dan repeat until. Kalau while do itu perulangannya itu dilakukan terus menerus selama kondisinya masih benar ya. Artinya kalau masak nasi goreng ini dia terus mengulang mengaduk ya, selama kondisinya masih misalnya masih mentah ya, ataupun belum matang. Nah, jadi kondisinya itu belum matang. Jadi selama kondisinya belum matang dia akan terus mengaduk nasinya. Sedangkan repeat until ini sama, tidak ditentukan sebanyak berapa kali, tapi juga melihat kondisinya. Hanya saja pada repeat until ini perulangannya itu logikanya itu dia akan mengulang sampai kondisinya benar ya. Kalau while do itu selama kondisinya benar, kalau perulangan sampai kondisinya benar. Artinya apa? Yang repeat until ini dia akan berhenti ya kalau kondisinya sudah salah. Jadi dia akan kalau kondisinya dia akan berhenti kalau kondisinya sudah benar ya. Dia akan terus mengulang sampai kondisinya benar. Nah, kita akan coba lihat pada slide selanjutnya. Ini untuk for do dulu, for do yang paling sederhana.
strukturnya itu for do itu for X sama dengan mulai sampai selesai, ya. Kemudian dia harus melakukan aksi sebanyak berapa kali dari mulai X dari X-nya mulai sampai selesai. Contoh misalnya algoritmanya for X sama dengan 1 to 5 do. Artinya apa? Artinya dia mengulang sebanyak X-nya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia mengulang 5 kali. Apa yang dikerjakan sebanyak 5 kali? Dia menulis misalnya saya mahasiswa informatika, seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa angka mulainya itu ya bisa mulai dari 1, bisa juga mulai dari 0, bisa juga mulai dari 2 dan seterusnya, tapi dia harus merupakan bilangan integer atau bilangan bulat. Misalnya for X sama dengan 4 to 5, berarti dia hanya mengulang 2 kali, yaitu untuk X sama dengan 4 dan untuk X sama dengan 5. Ini untuk struktur for do. Sedangkan untuk struktur while do, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa selama kondisinya benar maka kerjakan. Ya. Jadi selama kondisinya benar, jadi kondisi sudah kita pelajari apa itu kondisi. Kondisi itu kejadian yang belum pasti, ya, yang hanya bernilai benar atau salah. Ya. Nah, selama kondisinya benar maka aksinya dijalankan. Kalau kita ilustrasikan di sini, ya, misalnya pertama X sama dengan 1. Selama ya, X-nya kurang dari 6, jadi kalau X-nya masih kurang dari 6 atau X kurang dari 6 itu true, maka dia mengerjakan menuliskan saya mahasiswa informatika, kemudian X-nya ditambah dengan 1. Nah, jadi kalau misalnya nilainya sudah naik 2, dilihat lagi kondisinya. 2 kurang dari 6. Oh, masih. Berarti tulis lagi. Kemudian selanjutnya tambah lagi X-nya dengan 1, berarti jadi 3. Lihat lagi, 3 masih kurang dari 6. Berarti true. Tulis lagi, tambahkan lagi X-nya. X-nya menjadi 4. 4 kurang dari 6 masih true. Maka tulis lagi, tambahkan lagi X-nya dengan nilai 1, berarti X-nya sudah 5. 5 kurang dari 6. 5 kurang dari 6 masih true. Maka tulis lagi. Tambah lagi X-nya. X-nya tadi 5, tambah 1 menjadi 6. Lihat lagi. 6 kurang dari 6. 6 kurang dari 6 itu false. Ya, karena 6 itu sama dengan 6. Bukan 6 kurang dari 6. Nah, kalau dia kondisinya sudah true, berarti artinya kalau kondisinya itu sudah 6, ya, kondisinya sudah 6 kurang dari 6, ya, berarti ini sudah false, maka perulangan ini berhenti. Jadi while do itu prinsipnya dia akan terus melakukan perulangan selama kondisinya masih benar atau true. Kalau sudah false berarti dia berhenti. Ini while do. Kemudian kita lihat repeat until, hampir mirip dengan while do, ya. Tapi untuk repeat until ini bedanya dia akan mengulang, ya, sampai kapan? Sampai kondisinya benar, ya, sampai kondisinya benar. Jadi kalau kondisinya benar berarti perulangannya berhenti. Nah, misalnya contohnya seperti ini sama kalau dibuat dalam diimplementasikan dalam program, hasilnya akan sama, baik tadi untuk for do, while do, dan repeat until.
Yang pertama X sama dengan 1, kemudian menulis saya mahasiswa informatika, X-nya ditambah 1, berarti X-nya sudah menjadi 2. Ya. Nah, kemudian dicek 2, apakah 2 itu lebih dari 5? 2 lebih dari 5 itu false, berarti dia mengulang lagi. Ya. Tambah lagi menjadi 3, cek lagi 3 lebih dari 5 masih false, berarti dia harus mengulang lagi. Kemudian X sama dengan 4, 4 lebih dari 5 masih false. Lanjut 5 lebih dari 5 masih false. Kemudian setelah X-nya 6 lebih dari 5, ini baru nilainya menjadi benar atau true. Untuk repeat until ini berarti prinsipnya pengulangan dilakukan secara terus-menerus ya sampai kondisinya menjadi benar. Untuk repeat until. Nah, kalau kita bandingkan ya, struktur perulangan ini ada 3. Nah, kalau diimplementasikan dalam bahasa program, ini akan menghasilkan hasil yang sama ya, yaitu sebanyak menuliskan saya mahasiswa informatika sebanyak 5 kali ya. Baik itu untuk for do, while do maupun repeat until. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara while do dan repeat until. Untuk repeat until kita lihat di sini ya. Sekali lagi dia akan mengulang selama ya, selama kondisinya benar. Kondisinya ini dibuat X kurang dari 6. Jadi selama X-nya itu masih kurang dari 6 ya, dia akan mengerjakan terus. Nah, sekarang lihat bandingkan dengan yang repeat until. Repeat until itu dibuat kondisinya until X lebih dari 5 ya. Artinya jika X-nya itu tidak lebih dari 5, maka dia akan terus mengulang. Nah, di sini perbedaan antara while do dan repeat until. Coba kita simulasikan ya dalam soal. Pertanyaannya, apa yang tertulis di layar jika algoritma berikut diaplikasikan dalam program? Nah, yang pertama misalnya di sini di baris pertama itu adalah X sama dengan 5 ya, X sama dengan 5. Kemudian for Y sama dengan 1 to X. Ingat bahwa X diambil dari nilai yang terakhir. Jadi nilai X ini diambil dari nilai yang terakhir yaitu 5. Berarti Y-nya ya akan berulang dari mulai 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali ya. Nah, apa yang dilakukan sebanyak 5 kali itu yaitu menulis nilai Y ya. Nah, apa yang akan terjadi di layar? Kalau kita lihat di sini, yang pertama pada saat Y sama dengan 1, dia menulis di layar nilai Y-nya, nilainya 1. Kemudian struktur for do ini akan menaikkan nilai Y 1, 1 ya. Dia tidak bisa naik 2, 2 gitu, tidak bisa. Naiknya itu 1, 1. Nah, pada saat Y sama dengan 2 ya, pada saat Y sama dengan 2, pada saat Y ini sama dengan 2, berarti yang ditulis Y-nya lagi. Berarti Y-nya yang tadi itu 1 ya, lalu ditulis lagi 2. Begitu seterusnya sampai berapa? Ya, sampai nilai X yaitu 5. Berarti yang tertulis di layar adalah 1, 2, 4, 5. Nanti akan kita coba implementasikan
dalam program untuk membuktikannya. Selanjutnya kita coba yang soal nomor 2. Yang untuk nomor 2 ini, yang pertama adalah X sama dengan 1. Soal nomor 2 ini adalah untuk struktur repeat until. Ya. Yang pertama kita lihat X-nya, nilai X-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian repeat, tuliskan nilai X-nya. Berarti nilai X-nya yang tertulis adalah 1. Kemudian X-nya ditambah 2. 1 ditambah 2 berarti nilai X-nya menjadi 3. Ya. Sampai kapan dia mengulang? Sampai X-nya lebih dari 3. Kita cek X apakah sudah lebih dari 3. 3 lebih dari 3. Ini kondisinya false. Ingat tadi repeat until, dia terus berulang ya sampai kondisinya benar. Karena kondisinya masih salah, maka dia mengulang lagi. Ya, tadi sudah tertulis 1. Kemudian dia mengulang lagi, dia menulis lagi nilai X. Sekarang X-nya bukan 1 lagi, sudah 3. Berarti dia menuliskan angka 3. Dia menuliskan angka 3. Ya. Kemudian setelah menuliskan angka 3, perintah kedua itu X-nya ditambah 2 lagi. Ya. Berarti X-nya sudah berubah menjadi 5 sekarang. Cek lagi apakah sudah benar kondisinya. Sekarang X-nya sudah 5. 5 lebih dari 3. 5 lebih dari 3 ini true. Karena memang benar bahwa 5 sudah lebih dari 3. Nah, setelah true udah selesai. Berarti dia tidak mengulang lagi. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah yang akan tertulis di layar? Yang tertulis di layar adalah angka 1 dan 3. Kita lihat soal selanjutnya, soal nomor 3. Yang pertama X-nya sama dengan 1. Ya. X-nya pertama sama dengan 1. Nah, kemudian ini dengan menggunakan struktur while do. Ingat tadi bahwa while do prinsipnya adalah selama kondisinya benar, dia akan mengulang. Ya, yang akan diulang adalah antara begin dan end. Nah, sekarang dicek X-nya 1. Berarti kondisinya 1 kurang dari 3. 1 kurang dari 3 ini adalah kondisi yang benar. Ya. 1 kurang dari 3 itu benar. Nah, selama dia benar, dia harus terus diulang. Berarti yang dikerjakan adalah X sama dengan X ditambah 1. X-nya 1 ditambah 1, maka sekarang X-nya sudah menjadi 2. Nah, sudah menjadi 2. Nah, kemudian dilihat lagi. 2 kurang dari 3. 2 kurang dari 3 masih true. Ya. Kalau true, kerjakan lagi. X-nya ditambah lagi dengan 1. Berarti X-nya sekarang tadi 2 menjadi 3. Lihat lagi. 3 kurang dari 3. 3 kurang dari 3 ini sudah false. Ya. Karena tidak benar bahwa 3 itu kurang dari 3. Nah, kalau sudah false berarti perulangan sudah selesai atau berhenti. While do itu akan mengulang ya selama kondisinya benar. Kalau sudah false berarti dia sudah berhenti. Nah, setelah dia berhenti, dia akan melanjutkan ke instruksi-instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya adalah Y sama dengan X ditambah 2. Nah, X-nya sama dengan 3 tadi ya, tambah 2, maka Y-nya menjadi
5 sekarang. Nah, kemudian selanjutnya perintahnya adalah menuliskan nilai X, berarti akan tertulis 3. Tuliskan nilai Y, maka akan tertulis 5. Ya, jawabannya adalah 3 dan 5. Yang kita coba soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Di sini sudah lengkap. Soal nomor 4 ini sudah lengkap, 3 struktur ada. Yang untuk runtunan itu dari atas ke bawah itu ada. Kemudian struktur untuk decision ataupun pencabangan ada juga, ada if di situ ya. Kemudian ada juga perulangan. Nah, ini sudah soal nomor 4 ini sudah lengkap ketiga struktur yang ada. Ya. Sekarang kita lihat apa yang akan tertulis di layar. Yang pertama, X sama dengan 1. Kemudian kedua, ini masih runtunan berarti dari atas ke bawah, terus Y sama dengan X ditambah 2. Berarti X-nya 1 ditambah 2 menjadi 3, nilai Y-nya menjadi 3. Nah, nilai Y-nya menjadi 3. Nah, kemudian repeat until. Ya. Lihat di situ ada pengulangan sampai kapan? Until Y lebih dari 10. Berarti sampai kalau kondisi Y itu sudah lebih dari 10 baru dia berhenti. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam repeat until ini, yang pertama Y-nya ditambah dengan 1. Berarti Y-nya sekarang sudah tidak ada lagi ya, menjadi 4. Y-nya sudah menjadi 4. Kemudian if Y kurang dari 5, 4 kurang dari 5. 4 kurang dari 5 itu true ya. Ingat untuk if then, jika true maka dikerjakan. Jika Y kurang dari 5 karena true maka kerjakan apa yang dikerjakan? Write X. Berarti yang dituliskan adalah nilai X. Nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 1. Berarti yang tertulis di layar nilainya adalah 1. Nah, kemudian lihat kondisinya. Y dia akan berhenti kalau sampai kalau Y-nya lebih dari 10. Sekarang Y-nya berapa? Y-nya 3. Y-nya 4. 4 lebih dari 10. 4 lebih dari 10. Kondisinya false. Kalau kondisinya false, berarti nilainya harus diulang lagi ya. Atau pengulangannya harus dilakukan lagi. Nah, apa yang dilakukan? Ada 2 di sini. Yang pertama Y sama dengan Y plus 1, berarti tadi 4. Sekarang sudah menjadi Y-nya sudah menjadi 5 ya. Y-nya sudah menjadi 5. Kemudian lihat di sini ya. Maaf, tadi ini sudah tertulis 1 ya. If Y kurang dari 5 ya. Sekarang 5 kurang dari 5. 5 kurang dari 5 itu nilainya adalah false. Ya, 5 kurang dari 5 itu false. Ini false. Nah, kalau false maka struktur if then itu dia tidak akan melakukan aksi. Ya, struktur pertama dari if then. Jadi dia tidak menuliskan nilai X walaupun nilai X-nya masih ada. Jadi dia tidak menuliskan nilai X pada saat Y sama dengan 5. Kemudian dicek lagi apakah Y-nya sudah lebih dari 10. 5 lebih dari 10 masih belum, masih false, maka dia akan mengulang lagi, menambah lagi nilai Y menjadi 1, berarti Y-nya sekarang menjadi 6. Kemudian dilihat lagi apakah 6 itu kurang dari 5. Ya, tentu saja 6 itu tidak kurang dari 5 ya, atau salah. Maka dia tidak menuliskan apa-apa. Nah,
Nah, ini akan terus berlanjut 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 lebih dari 10 masih false. Kemudian selanjutnya Y-nya akan menjadi 11. Pada saat Y-nya menjadi 11, 11 lebih dari 10, ini baru nilainya true, baru dia berhenti. Nah, tapi di layar ya, walaupun Y-nya pengulangannya ini terus dilakukan sampai Y-nya lebih dari 10, tapi nilai yang tertulis di layar itu hanya 1. Mengapa? Karena ada struktur if di situ, yaitu if Y kurang dari 5, then write X. Karena jika dia hanya akan menulis kalau Y-nya itu kurang dari 5. Nah, ini adalah contoh soal yang sudah lengkap menggunakan 3 struktur.